Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial menggunakan aplikasi POM-QM tentang optimasi biaya transportasi dengan menggunakan metode transportasi. Dengan soal, PT Sejahtera memiliki 3 daerah pemrosesan, yaitu pabrik 1, 2, dan 3, serta memiliki 3 gudang yang berlokasi di A, B, dan C sebagai tempat tujuan distribusi hasil produksi. Dengan kapasitas produksi per bulannya, pabrik 1 100 ton, pabrik 2 70 ton, pabrik 3 90 ton, dengan permintaan masing-masing gudang A 60 ton, gudang B 120 ton, gudang C 80 ton per bulan. Permintaan masing-masing gudang akan kita masukkan ke dalam aplikasi POM-QM sebagai variabel demand. Dan kapasitas produksi ini akan kita masukkan ke aplikasi POM-QM sebagai variabel supply. Dan di bawah ini adalah tabel produksi PT Sejahtera. Dari pabrik 1 dengan tujuan ke gudang A sebesar 40 ton, dan seterusnya dengan pertanyaan menentukan dari pabrik mana dikirim ke gudang mana dan berapa jumlah serta total biaya transportasinya. Selanjutnya kita buka aplikasi POM-QM, lalu klik modul, lalu kita pilih transportasi, lalu kita klik file new atau file baru. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Pada kolom titel kita ganti menjadi PT Sejahtera. Selanjutnya pada kolom number of sources kita ketik 3 karena ini adalah supply-nya. Selanjutnya pada number of destination kita klik 3 juga karena ini adalah pasarnya. Karena ini soal minimisasi, pada kolom objektif kita klik minimize. Lalu pada kolom raw names kita klik source 1 lalu OK. Selanjutnya kita akan mendapati tabel soal seperti ini. Lalu pada kolom destination kita ganti menjadi gudang A, B, dan C. Lalu pada kolom source 1, 2, dan 3 kita ganti menjadi pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Nah, tabel yang kosong ini kita isi sesuai dengan tabel soal yang ini, yang ada di tabel soal, yaitu dari pabrik 1 ke gudang A 40, gudang B nya 10, dan gudang C nya 10. Selanjutnya kita buka lagi aplikasi POM-QM nya. Nah, kita isi pada pabrik 1 ke gudang A sebesar 40, gudang B 10, gudang C nya 10. Lalu selanjutnya pada pabrik 2 itu gudang A nya 20, gudang B nya 30, dan gudang C 20. Nah, selanjutnya dari pabrik 3 ke gudang A itu 25, gudang B 20, gudang C nya 29 ton. Lalu selanjutnya pada kolom supply itu kita isi sesuai kapasitas produksi dan demand sesuai kapasitas permintaan. Nah, di sini permintaan masing-masing gudang A itu 60 ton, gudang B nya 120 ton, gudang C nya 80 ton. Dan untuk kapasitas produksinya pabrik 1 100 ton, pabrik 2 70 ton, dan pabrik 3 90 ton. Jadi kita isi pada kolom supply atau kapasitas produksi pabrik 1 100 ton, pabrik 2 nya
70 ton dan pabrik 3 90. Lalu pada kolom demand kita isi gudang A itu 60, gudang B 120 dan gudang C 80. Jika kita sudah mengisi kolom ini, lalu kita bisa klik solve. Lalu pada menu solution itu ada 6 menu. Yang pertama itu transportation result, yang keduanya marginal cost, yang ketiganya final solution table, yang keempatnya iteration, yang kelima shipment with cost, yang keenamnya shipping list. Di sini saya akan menginterpretasikan transportation result. Jadi, cara untuk menginterpretasikan transportation result ini, maka PT Sejahtera harus mengirimkan produknya dari pabrik 1 ke gudang B sebanyak 30 ton dan ke gudang C sebanyak 70 ton. Selanjutnya untuk pabrik 2, maka PT Sejahtera harus mengirimkan produknya dari pabrik 2 ke gudang A sebanyak 60 ton dan ke gudang B sebanyak 10. Selanjutnya PT Sejahtera harus mengirimkan produknya dari pabrik 3 ke gudang B sebanyak 90 ton. Dalam mengalokasikan dana tersebut, maka biaya transportasi yang dikeluarkan PT Sejahtera adalah sebanyak $4.200. Nah, seperti itu cara menginterpretasikan transportation result. Lalu kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu marginal cost. Marginal cost terjadi ketika kita tidak mengalokasikan sesuai hasil transportasi result pada tabel sebelumnya. Selanjutnya, cara untuk menginterpretasikan marginal cost adalah jika pabrik 1 mengirimkan barang ke gudang A, maka PT Sejahtera akan terkena biaya tambahan sebesar $30 per unit. Selanjutnya, jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang B, maka PT Sejahtera akan terkena biaya tambahan sebesar $10 per unit. Lalu, selanjutnya, jika pabrik 3 mengirimkan barang ke gudang A, maka PT Sejahtera akan terkena biaya tambahan sebesar $5 per unit. Dan begitu juga jika melakukan pengiriman ke gudang C, maka PT Sejahtera akan dikenakan biaya sebesar $9 per unit. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel yang ketiga, yaitu tabel final solution table. Menu final solution table ini menggambarkan besarnya alokasi dari daerah produksi ke tujuan dan nilai marginal cost-nya. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke tabel yang kelima, yaitu shipment with cost. Nah, tabel shipment with cost ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk mengalokasikan tersebut untuk mengirim barang dari pabrik 1 ke gudang B sebesar 30 ton dan itu diperlukan biaya sebesar $300. Dan dari pabrik 1 ke gudang C sebanyak 70 ton itu diperlukan biaya sebesar $700. Selanjutnya, pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang A sebanyak 60 ton, itu diperlukan biaya sebesar $1.200. Dan begitu juga jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang C sebanyak 10 ton, itu diperlukan biaya sebesar $200. Lalu untuk pabrik 3, jika mengirimkan barang ke gudang B sebanyak 90 ton, maka diperlukan biaya sebesar $1.800. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang terakhir, yaitu shipping list. Pada tabel shipping list ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total setiap pengalokasian. Berikut ini adalah rincian biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera. Pengiriman produk dari pabrik 1 ke gudang B sebesar 30 ton
dengan biaya per ton sebesar $10, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera sebesar $300. Lalu selanjutnya, jika pabrik 1 mengirimkan barang ke gudang C sebanyak 70 ton dengan biaya per ton sebesar $10, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $700. Lalu jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang A sebanyak 60 ton dengan biaya per ton sebesar $20, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $1.200. Lalu selanjutnya, jika pabrik 2 mengirimkan barang ke gudang C sebesar 10 ton dengan biaya per tonnya sebesar $20, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $200. Begitu juga jika melakukan pengiriman barang dari pabrik 3 ke gudang B sebesar 90 ton dengan biaya per tonnya $20, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sejahtera adalah sebesar $1.800. Nah, itu dia cara bagaimana menginterpretasikan tabel shipping list. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video tutorial optimasi biaya transportasi menggunakan aplikasi POM QM dengan interpretasi lengkap.